Ya, halo semuanya, balik lagi bersama gue Jimmy. Dan di topik kali ini kita akan bahas tentang topik yang lagi go viral, yaitu adalah Haruna Out. Hashtag Haruna Out. Jadi Pak Haruna ini adalah esko-nya PSSI yang berstatement yang lagi viral banget, yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu nggak peduli yang namanya proses gitu loh. Kita udah 6 kali, sudah 5 kali jadi runner up. Yang ini jadi 6 ya kalau nggak salah ya. Mungkin gue salah, correct me if I'm wrong. And kita nggak peduli gitu ya gitu dengan proses, kita lebih memperdulikan tentang hasil. Ya, statement ini yang menjadi perbincangan publik karena sebagian besar mengatakan bahwa ya masyarakat Indonesia nggak seperti itu gitu loh. Jangan bawa-bawa nama masyarakat Indonesia. Dan ya terbukti pada saat ini netizen luar biasa menggaumkan hashtag Haruna Out. Gue sama seperti netizen yang lain, gue juga nggak setuju dengan statement ini. Kenapa? Karena di mana-mana kalau lu mau mencapai suatu prestasi, ya kan, kalau lu mau mencapai suatu tujuan, goals, nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Lu perlu yang namanya proses. Layaknya kita perumpamaan seorang bayi, ya, yang seorang bayi yang mau berjalan, belajar berjalan. Dia pasti ada jatuhnya, gitu loh. Pasti ada jatuhnya, nggak mungkin seorang balita mau belajar jalan langsung bisa jalan, gitu loh. Susah, bahkan impossible. Harus ada jatuhnya dulu. Orang sukses, ya kan? Kayak contohnya pencipta lampu, ya. Dia harus gagal berapa kali, berapa ribu kali, dan dia baru sukses. Dan nggak ada yang instan di dunia ini, believe, nggak ada yang instan. And kalau lu mau menggapai sesuatu, lu mau lulus, ya, misalnya lu mau lulus kuliah, lu mau lulus sekolah, lu harus ada prosesnya dulu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 terus. Nggak bisa langsung instan. Bahkan rebus mie aja itu nggak instan. Nyalain kompor, ya kan? Masukin airnya, masukin minyak, tambahin bumbunya, nggak instan. Gitu loh, nggak ada yang instan di dunia ini. Lu mau beli barang, lu mau beli makanan, lu juga harus nunggu. Misalnya contoh, mau beli KFC, mau beli bakso, lu harus tunggu, dibuat dulu, diambilin dulu, gitu loh. Jadi sekarang kalau targetnya juara, ya Indonesia, targetnya juara, mau instan, nggak perlu proses. Pokoknya sekali ganti pelatih, jebret, juara. Gue pikir itu impossible, sangat impossible. Yang harus diperhatikan utamanya itu adalah dalam dulu, dari pendapat gua, infrastruktur, ya kan, sumber daya manusia, penyeleksian yang benar. Dan menurut gue itu yang harus dibenahi, bukan seorang pelatih. Karena menurut gue pelatih itu hanya memberikan instruksi, hanya memberikan taktik. Yang menjalankan adalah pemain. Sedangkan yang dibawa oleh Sinteyong kemarin adalah pemain-pemain yang muda. Dan mereka bisa masuk final. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa prestasinya. Gitu loh. Itu sangat luar biasa. Pemain muda loh. Bersaing dengan pemain-pemain yang udah berada di level top. Yang udah ada main di J-League, ya kan, pemain Thailand kemarin nomor punggung berapa gitu gue lupa. Itu kan udah ada yang bermain di Liga Jepang. Itu pemain top gitu loh. Tapi Indonesia bisa fight. Indonesia bisa melawan. Kita jangan lihat untuk tahun ini, tapi kita lihat untuk 2-3 tahun ke depan, bahkan 4-5 tahun ke depan. Progresnya seperti apa? Nah, kalau memang tidak ada progres, barulah lu bilang Sinteyong out. Ini kan baru mulai, baru start, ya kan? Jadi menurut gua nggak layak untuk mengeluarkan statement seperti itu. Kita percaya dengan proses kok. Gue yakin hampir rata-rata seluruh masyarakat Indonesia ini percaya dengan proses. Dan kita percaya dengan Sinteyong. Karena permainannya jauh lebih atraktif, menarik, enak ditonton. Bahkan sampai saat final Indonesia ketinggalan 4-0, gue masih bela-belain datang ke Sumarekon nonton. Karena gue masih percaya bahwa Indonesia bisa bangkit. Dan pas menit-menit awal kan gol Kambuaya. Gue udah sangat semangat banget gitu loh. Tapi ya memang apa boleh dikata. Tapi di sana kita lihat bahwa ternyata
Dengan permainan aja, walaupun lu nggak menang, lu bisa menarik penonton. Lu bisa menarik bahwa oh Indonesia udah berubah. Dan menurut gue itu hal yang bagus. Itu hal yang sangat bagus. Dan yang gue permasalahkan sekarang adalah Sinteyongnya kata media. Ya, kata media tersinggung dengan statementnya Pak Haruna. Ya, gue nggak tahu. Apakah nanti Sinteyong akan tetap melatih ataukah ada cerita yang berbeda lagi nanti? I don't know. But ya, ini menjadi sebuah pelajaran gitu loh. Bahwa sebenarnya jangan bawa nama-nama masyarakat, ya kan? Bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia itu nggak seperti apa yang dikatakan, bahwa kita semua percaya dengan adanya proses, kita percaya dengan Sinteyong, kita jauh lebih tertarik melihat Indonesia dengan permainan sekarang, jauh lebih atraktif, jauh lebih enak dilihatnya dari kaki ke kaki, nggak sedikit-dikit long ball, lalu pegang bola sedikit hilang bola. Sekarang lebih berani untuk pegang bola, berani untuk bermain, berani untuk membuat permainan ini menjadi lebih enak ditonton. Dan ya ini bagus gitu loh menurut gua, dan enak. Enggak, gua malah gua tuh nonton bola sebenarnya ya. Ya kita bohong lah, kita nggak lihat hasil, kita juga lihat hasil. Tapi yang lebih kita lihat apa sih? Permainan. Permainan asli. Kalau lu udah nonton bola gitu kan, mau big match kayak mau itu apa kayak, tapi nggak seru gitu loh. Bosen men, ngantuk asli, ngantuk. Tapi dengan skor 0-0 aja, kalau permainannya saling menyerang seru ya kan, itu nggak akan ngantuk. Dan itulah yang dicari oleh penonton, dan itulah salah satu yang dicari sama gua gitu loh. Nonton bola ya mau lihat hiburan gitu loh, mau lihat hiburan, terlepas dari kalah menang itu nomor dua. Yang penting kita lihat cara permainannya, dan Indonesia itu bagus mengarah ke sana. Ya gue nggak habis pikir aja gitu sampai membuat statement seperti itu. Dan ya beliau juga mengatakan bahwa Liga 1 itu bermainnya tiki taka dengan daripada Indonesia, ya timnasnya itu bermainnya itu direct football, long ball, long ball. Menurut gue nggak juga. Sinteyong itu kan pelatih yang cukup cerdas, yang cerdas malah menurut gue. Kalau dia melihat melawan tim yang di atas Indonesia, ya mungkin dia akan menggunakan direct football gitu loh. Tapi kalau misalnya melawan Indonesia nih, Indonesia melawan negara-negara yang bisa setara dengan Indonesia, dia akan menerapkan tiki takanya, taktiknya. Contoh, lawan Vietnam di AFF. Kita lihat banget Indonesia bermain cukup bertahan, ya kan? Mengandalkan direct football. Dapat bola, long langsung ke depan. Karena apa? Lini tengah kita kalah dengan Vietnam. Permainan Vietnam itu levelnya satu level di atas Indonesia. Thailand juga sama, gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bahwa dengan permainan tiki taka kita harus terapkan di melawan Thailand atau melawan Vietnam. Mungkin kita akan kena hajar, gitu loh. Karena Sinteyong lah yang sendiri yang tahu. Kita penonton hanya menikmati. Jadi ya menurut gua nggak setuju aja dengan statementnya Pak Haruna mengatakan demikian, bahwa Indonesia itu warganya nggak perlu proses lah, hanya memperdulikan hasil. Nggak, gue adalah salah satu orang yang memperdulikan proses itu, dan gue menikmati prosesnya, progresnya, dan gue menikmati hasilnya juga. Kalah menang itu nomor dua, yang penting permainannya. Ya, ya paling itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga kita punya timnas baik-baik aja, semoga timnas kita bisa berprestasi agar bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa proses itu perlu. Dalam menggapai kesuksesan, proses itu perlu. Nggak ada orang sukses yang langsung sukses. Semua perlu proses. Oke, paling itu aja dari gua. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Kita lanjut bahas-bahas topik-topik seterusnya yang lagi viral di episode-episode berikutnya. Dadah.